Yang kami hormati Ustaz Kiagus Muhammad Tobir. Yang kami hormati kakak-kakak wasilah dan majelis syuro. Dan yang kami hormati para panitia beserta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini di mushola Raudatul Alimah dan kegiatan majelis taklim yang bertemakan menuju pribadi yang maju untuk meraih generasi yang kuat dan mandiri. Salawat berpakaian salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dengan pemahamannya kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada hari ini, ada baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Akhina Atik Fadil Fadil. Kepada Akhina kami persilakan. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Quran kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bihamdika wa bihamdika mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini di mushola yang dibagi dengan cinta ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis taklim dengan Tuhan ridho dan izin. Berkahilah segala langkah dan niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami untuk pada kegiatan ini kesehatan dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya syukur, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan pada hari ini selain memanjatkan syukur kami atau atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama mengikuti kegiatan majelis taklim. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayah, dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar ya Allah, atas sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, bapak ibu kami, dosa para pemimpin kami, para syuhada yang telah mendahului kami, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ridho. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak kamu mengibadahimu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah menyusahkannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Muhammad Dwi Aidin dan teman-teman. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hiwafidillah. Berikut ini akan ada penyampaian materi tentang menuju pribadi yang maju untuk meraih generasi yang awet dan mandiri, yang akan disampaikan oleh Ustaz Yakus Muhammad Tauhid Berjati. Kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas tadi ya. Bapak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Shahibul Bait. Shahibul Bait berarti kepala sekolah ya. Kepala sekolah Bapak siapa? Bapak Fil Azwar dan Ibu atau Bapak Wakil Kepala Sekolah Ibu siapa Bu? Mutia. Juga Bapak dan Ibu guru semua yang tidak bisa saya satu persatu karena Bapak Ibu kenal. Nah, sama anak-anakku sekalian dan sebagian mungkin ada generasi cucu. Yang kelas 1, yang kelas 10 siapa? Kelas 10. Yang kelas 10, oh sebelah sini galau. Nah kalau kelas 10 ini kasih cucu juga, karena cucu juga udah kelas 10. Yang kelas 11 campur ya. Yang kelas 12, kelas 12, dikit kelas 12 ya. Ceweknya kan kelas 12, yang cowoknya mana? Kelas 12. Oh di depan, alhamdulillah yang hitam-hitam ini ya. Maksudnya bajunya hitam. Asal jangan hatinya hitam. Kalau boleh hitam dikit jangan anda. Oh, penting hatinya putih. Siapa nama? Ikram. Ikram. Nah, tidak apa-apa baju hitam, agak hitam dikit tidak apa-apa. Asal hati putih, itu ya. Baik. Bapak kalau ceramah kalian harus keliling-keliling, izin Pak Gurunya, keliling-keliling, jenguk situ-situ. Kita hari ini bukan dengar ceramah. Bukan ceramah. Aku udah gak tunjuk ceramah lu. Aku udah tunjuk motivasi sama diskusi. Ya. Bapak ini bukan kiai, bukan ustaz, tapi motivator. Ya. Nah, Ibu Ratna tadi menunjuk informasi. Tugas kami memang menunjuk motivasi, bukan menunjuk ceramah. Sama bel, ya, hampir mirip-mirip. Ya. Baik. Aku udah ngomong sama yang kelas 12 dulu. Banyak di belakang. Kelas 12 ya. Kelas 12 itu kalau zaman kelas 3. Kapan ujian akhir untuk kelulusan? Sudah. Oh, bulan apa? Maret. Habis itu sudah selesai. Tidak sekolah lagi. Mikirkan masuk kuliah. Bagus ya. Ada yang tidak kuliah? Ada
Ada yang anu habis lulus SMA dan kuliah. Ada langsung nikah. Juga ya. Ngaku, nggak apa-apa, ngaku kamu tuh tidak apa-apa. Nikah tuh bagus, tidak apa-apa. Yang kuliah bagus, ya. Yang nak pegawai bagus, yang nak nikah bagus. Siapa tahu lakinya orang kaya ya. Baik, nggak apa-apa. Nak nyapa yang kelas 2 kelas 2, kelas 11, ada banyak kelas ini, kelas 11 ya. Kelas 11 mana kelas 11? Hah? Yang kelas 11. Sini kelas 10. Oh, pantas kecil-kecil. Kelas 11 ya. Kelas 11 berarti kan kelas 12 kan habis itu ya. Apa itu nak berhenti? Tidak kan ya. Kelas 12 habis itu nak lulus, nak kuliah sama PR ya. Jangan berhenti. Kalau ada masalah ngadu. Sama siapa ngadunya? Sama siapa? Kelas 10 akhir PR. Baik. Tadi Bapak di awal sudah bawakan pembukaannya Quran surat Al-Kahfi ayat pertama. Ya, sama hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Tadi Bapak bawakan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Ya, surat 18. Biasanya kalau kita baca kalau hari Jumat atau malam Jumat sore nanti Yasin itu nanti Al-Kahfi ya. Sama surat Al-Hasyr. Intinya di situ kita bawa kaitannya ya, udah jelas sebenarnya. Intinya kita ini diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang nunjuk kita makan, nunjuk kita minum, nunjuk kita napas. Ya. Nah, sekarang Bapak nak nunjuk challenge dulu tantangan buat anak-anak yang kelas 10. Ya. Percaya nggak kalau kita makan, minum, bernapas itu karena nunjuk Allah? Ada yang percaya nggak? Ada apa contoh ya? Contoh. Aku udah percaya Pak. Kalau ya, tapi sih kok ya. Nah, misalnya sekarang ini siapa namanya? Rafa. Pak. Aku udah percaya Pak. Nah, kalau ada yang ngomong itu, coba ini ya kita ngetes main-main ya. Kalau yang percaya bahwa kita napas ini adalah anugerah dari Allah setiap detik, setiap saat dan harus kita syukuri. Coba bernafas semenit, coba tutup hidung semenit, tutup hidung semenit. Tunggu ya, kalau dia pingsan tolongi ya. Kalau pingsan awak kita tolongi ya semenit. Nah, tak boleh pucat ya. Tidak lepas. Siang kau pingsan dulu. Nah, berarti itu kalau kita tidak bernafas mati. Nah, berarti kita harus syukuri itu baru soal udara, soal nafas, makan, minum itu. Ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita dan memberi kita rezeki. Kalau kita tidak bersyukur, berarti uji memang kaki agungnya, apa kaki antangannya, kaki agung. Ada lagi untuk rezeki, ada macam-macam itu. Kalau ada uang untuk kita duit, ya, misalnya yang bayari sekolah kita, setiap bulan dibayarinya sampai kita lulus, pastilah kita berterima kasih, ya dah, itu ya. Apalagi kalau kita Allah tunjuk kita setiap saat, apa baik tunjuk kalau, ya Allah Maha Pengasih, dikasih kalau ya. Jadi apa yang pantas
pribadi yang maju, generasi yang kuat dan mandiri. Jadi ada 3 kata di situ: maju, kuat, mandiri. Mak mano caranya, kan gitu kan ya? Mak mano caranya atau apa variabelnya nak menjadi generasi yang maju, kuat, mandiri. Apa? Apa? 1 apa? Maju, 2 kuat, 3 mandiri. Nah, tahu belum caranya? Sudah tahu belum caranya menjadi generasi yang maju, kuat, mandiri? Sudah tahu? Kalau sudah tahu nggak balik ya? Ayo. Jadi sekarang Bapak Tani tahu caranya. Tolong ke depan. Ada yang pernah dengar istilah ini? AIDS. AIDS tahu? Apa kepanjangannya? Siapa di sini yang jago bahasa Inggris? Ada guru bahasa Inggris nggak sih? Ada guru bahasa Inggris nggak sih? Ada guru bahasa Inggris? Yang jago bahasa Inggris? Jujur, ujinya tadi nanti kasih generasi maju, kuat, mandiri. Syaratnya jujur. Siapa? Oke. Kau kelas berapa? Kelas berapa? 11 apa? 11 8. Ada pelajaran bahasa Inggris kan? Menurut kau di kelas kau yang paling jago bahasa Inggris siapa? Yang paling pintar bahasa Inggris? Tunjuk baik. Mana tidak tahu kau pasti segitu pak jago bahasa Inggris di antara kita sekelas gitu ya. Atau mana mungkin? Mana ada yang kalau guru bahasa Inggris ada guru bahasa Inggris, tapi aku mending nanya yang ini anak-anaknya ya. Awak tahu nggak kepanjangan? Jadi bingung ya. Kepanjangan AIDS tahu nggak? Kepanjangan AIDS apa? Apa kepanjangannya siapa yang tahu? Atau hadiah? Apa kepanjangan AIDS? Pintar. Siapa nama kau? Afi. Oke. Kalau yang biasa kita tahunya AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sindrom kehilangan imunitas, gitu ya. Itu. Tapi bukan itu yang kita ngomong sini. Kita justru kalau kita ngomong AIDS dulu. Ya, tapi terima kasih, bagus kau ngerti singkatannya ya. Tapi mudah-mudahan bapak doakan jangan masuk situ, jangan kena itu ya. Nauzubillah min dzalik kalau kena itu ya. Hati-hati ya. Karena belum ada obatnya. Sebenarnya ada, cuma Allah masih rahasiakan. Karena Nabi pernah bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Cuma yang ini, yang AIDS yang asli memang disembunyikan dulu, belum ada. Supaya apa? Supaya lega, supaya ujung jauh, supaya kapok, kapok. Ya. Tapi Bapak bukan ngomong itu. Ini
kuat, tidak boleh kena AIDS. Tidak boleh kena apa? AIDS. Tapi AIDS itu nih. Ya. Jadi kalau syarat untuk maju, syarat untuk jadi kuat, syarat untuk jadi generasi mandiri, hilang ke penyakit empat ini, ya, hilang ke penyakit empat ini. Tidak boleh angkuh, tidak boleh mudah iri sama orang lain, ya, tidak boleh dengki, dan juga tidak boleh sombong. Ingat ya. Jadi anak-anakku, kalau kita menjadi generasi maju, jangan sampai niat kena penyakit ini, penyakit AIDS ini, jangan sampai hindari jauh-jauh. Angkuh, iri, dengki, sombong, ini akan jadi penghambat kita untuk mencapai kemajuan dan menjadi generasi yang mandiri atau generasi yang kuat. Mas tadi silakan dibuka materinya, silakan dibuka materinya, silakan dibuka. Kalau ada ini jadi dari sendiri sebenarnya dari sendiri kan alat untuk apa namanya biasanya kan ada ya. Oke, tapi kalau ada lagi ya. Baik, kalau AIDS tadi adalah jangan sampai kena itu, tidak boleh sampai kena AIDS tadi, angkuh, iri, dengki, sombong, itu syarat tidak boleh kenanya. Nah sekarang syarat supaya pacak maju, kuat, mandiri, ini syaratnya ya. Ini Bapak judul learnership based on ethic. Learnership based on ethic, ya. Pembelajaran atau pendidikan berdasarkan etik. Penting etik itu ya. Pentingnya etik itu. Dalam segala hal etik itu penting. Orang yang beretika itu orang yang berakhlak dan beradab. Apa bedanya adab dengan akhlak? Nah, yang kelas 12 mesti sudah tahu nih. Apa bedanya akhlak dengan adab? Siapa baca? Tahu ngacung. Kalau ini senianan, kalau nanti emang saya ngomong tadi, tapi ini memang benarnya nih. Apa bedanya adab dengan akhlak? Mirip-mirip sama, baik tujuannya bagus kalau, tapi ada adab, ada akhlak. Nah, etik terkait dua-dua itu. Ngacung siapa? Kalau ngacung tadi adab itu apa? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Namanya kita belajar jangan takut salah. Ada. Kalau ada sesuai dengan aturan, kalau akhlak dari hati secara sukarela. Mantap, hampir benar. Ya, udah mendekati, betul. Kalau adab, ya, adab itu bisa dipelajari, hasil pendidikan, adab. Tapi kalau akhlak memang itu bersumber dari internship kita, ya, internship kita. Tapi bisa dipelajari juga akhlak itu. Tapi kalau adab itu hasil pendidikan, dimotivasi, dibangkitkan oleh pendidikan. Tapi kalau akhlak memang sejatinya muncul dari dalam diri kita, ya. Nah, memang biasanya orang yang beradab itu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak pasti dia beradab. Itu ya. Contoh, nah, supaya kita juga contoh ya. Siapa tahu
tahu negara Jepang? Tahu nggak lo? Ya, tahu nggak orang Jepang itu? Kalau nyebrang jalan dia tuh tertib, ya. Habis dia nyebrang jalan, pernah nggak nengok di YouTube? Budak kecil nyebrang jalan, habis dia nyebrang jalan dia hormat sama yang mobil yang di jalan. Ya, itu ya. Pernah nengok di YouTube ada kan ya? Jadi budak kecil nyebrang jalan, anak sekolah, anak SD mungkin. Selesai dia nyebrang jalan, mobil yang nunjuk dia jalan. Tadi dia hormat main. Arigato. Itu ada. Orang Jepang terkenal sangat beradab. Singapura juga. Kalau Singapura kalau nyebrang jalan kalau memang masih merah, nggak kalah dia nyebrang meskipun kosong nyebrang jalan. Kan ada lampu merah lampu hijau untuk menyeberang. Ya meskipun kosong dia. Kalau dia hijau baru dia nyebrang. Kami pernah mengalami di Singapura, di Hong Kong juga begitu. Ya. Tapi herannya memang TKW kita di Hong Kong pajak dorong di sana. Aku pernah diantar sama TKW jalan-jalan ya. Di Hong Kong, kami 3 kali pernah ke Hong Kong, tugas waktu itu bukan jalan-jalan, tugas ceramah juga. Nah kemudian giliran nyebrang jalan masih merah, tidak kalah nyebrang meskipun waktu itu kosong. Bom kita baca ikut. Aku tanya, kalian di sini baca tertib ya? Iya pak. Kalau di Indonesia, dari asal aja. Maklah aja. Nah itu adab ya. Adabnya orang Jepang, orang Singapura itu bagus, itu adab. Tapi apakah akhlaknya bagus? Nah di sini ada akhlak ya. Contoh akhlak ya, akhlak itu bersifat dari ajaran agama. Di Jepang itu minum sake, minum minuman keras, ya. Kemudian maaf, prostitusi tinggi di sana. Berarti mereka beradab tapi tidak berakhlak. Itu bedanya ya. Baik, etik itu termasuk dua-duanya. Silakan Mas, masukkan materinya Mas. Silakan Mas. Masuk materi pertama. Ya teruskan. Terus. Ya stop. Ya. Etik ini singkatan, ya singkatan. Ini syarat nih. Pertama excellent. Ya kita pertamanya itu adalah excellent. Ya. Tadi ini jangan sampai kita terkenal, tapi ini syarat supaya kita maju dan mandiri dan kuat. Excellent. Apa itu excellent? Bahasa Arabnya imtiaz. Ya, yang ngerti bahasa Arab, maaf ibu guru agama ya Bapak ya. Imtiaz. Apa itu imtiaz? Nah, di sini itu imtiaz adalah menuju kesempurnaan. Saya Bapak kasih tanda kutip di situ. Ngapa Pak itu? Itu maksudnya kesempurnaan bukan makna sebenarnya, karena kalau sempurna dari Allah. Ya, tapi kita berusaha menuju kesempurnaan dalam tanda kutip. Ya, kesempurnaan melalui apa? Proses belajar. Tapi apakah cuma belajar? Belajarnya harus terpadu dan terstruktur, ya, terpadu dan kemudian terencana dan berkelanjutan. Itu makanya itu ada proses belajar dan mengajar di sekolah ya. Belajar mengajar di sekolah itu harus terpadu, tidak boleh tidak terpadu, tidak boleh masing-masing suka-suka, terencana dan berkelanjutan. Nah kemudian ini ada nasihat dari Nabi ya. Tadi Bapak sudah baca juga di awal. Kata Nabi, sabda Nabi ya, al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih disukai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, kuat ini ada dalam kuat harta, kuat ilmu, kuat fisik atau tenaga. Nah, syukur-syukur kita tiga-tiganya kaget ya, anak-anak ke depan kuat tiga-tiganya, kuat harta, kuat ilmu, kuat fisik. Itu ya. Jadi memang Allah menyatakan menurut Nabi Muhammad SAW yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah, meskipun ada kebaikan juga ya, asal dia mukmin meskipun lemah ada kebaikan ya. Karena apa mukmin yang kuat itu dia pacak nolong sesama kawannya, sesama. Contohnya ini di kelas ya, di kelas biasanya ada yang pinter ya, ada yang lebih pinter dibanding yang lain. Nah, yang pinter ini tadi tidak boleh apa? Tidak boleh X, ya, tidak boleh X. Dia kepintaran dia tidak bermanfaat. Tapi yang pinter ini harus tolong bantu kawan-kawannya yang bukan bodoh, bukan kurang pinter sedikit,
ya. Nah, jadi orang muslim yang kuat itu kan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia baca bantu yang minumnya di situ manfaatnya. Ya. Nah, kemudian di surat Al-Kahfi yang kita baca hari Jumat, ya surat 14 ayat 7 itu, Allah menyatakan bahwa learning itu, pembelajaran itu, ya, adalah proses dan siapa yang terbaik. Kita memang berlomba-lomba untuk menjadi the best, ya. Di sekolah juga kita berlomba-lomba untuk menjadi the best. Asal jangan sudah menjadi the best, kemudian kita punya penyakit AIDS tadi. Nah, jangan itu, ya. Kita menjadi yang terbaik tapi tidak kena penyakit AIDS. Apa penyakit apa? Apa simptomnya AIDS? Angkuh, iri, dengki, sombong. Ya. Sebenarnya mirip-mirip ya. Angkuh sama sombong sama yang bawahnya ya. Iri sama dengki sama ya. Tapi apa bedanya? Angkuh beda, kaget beda. Gitu. Kalau misalnya pengen lebih tahu lagi ya, WA ya, WA bapaknya nomornya ada ya. Kita lama. Kalau dijelas ke dalam kayak sampai sore, sampai maghrib kita tak selesai. Galak sampai maghrib. Aku juga tak kalah. Baik. Nah, syaratnya apa? Ada 4 juga. Perfection, ownership, prudence, and competence. Perfection itu adalah komitmen kita pengen jadi menuju kesempurnaan, tak tutup lagi ya, karena sempurna milik Allah ya. Kita akan menuju ke situ, menuju kesempurnaan. Kemudian ownership, sikap saling memiliki, maksudnya bukan memiliki, bukan ini bukanku, bukan. Maksudnya kita saling dengan kawan-kawan sekitar kita, ya, saling menghargai, saling memiliki itu saling bertengkar rasa, kita saling membantu, itu maksudnya punya kalau bukan. Kemudian prudence, kita ini belajar ini juga diamanahi oleh orang tua kita. Sementara guru-guru kita diamanahi untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Berarti ini amanah harus dijaga secara hati-hati. Ya. Jadi amanah baik untuk anak-anak mendapatkan amanah untuk belajar dari orang tuanya masing-masing, dan guru-guru mendapatkan amanah untuk mendidik anak-anak di sini. Itu harus dilaksanakan dengan prudence, dengan hati-hati, dengan seksama, tidak boleh asal-asal baik. Kemudian terakhir kompetens, meningkatkan keahlian kita secara berkesinambungan. Ya. Sudah pinter ini, lebih pinter lagi. Sudah menguasai bidang ini, kuasai bidang lain lagi. Sudah ngerti bahasa Inggris, kuasai matematik. Sudah ngerti matematik, kuasai bahasa Indonesia, fisika, kimia. Masa ada dapat jadi guru sekarang ini? Atau jadi guru kami itu masih fisika, kimia, biologi, ya. Kemudian bahkan di PS itu. Sekarang kok penjurusannya apa? Maksudnya IPS masih ada penjurusan sekarang. Oh, udah lagi gabung ya. Jadi dengan kurikulum mereka ini anak-anak boleh milih gitu. Peminatan ya. Tak apa kalau jatuh kita dulu kan ada di IPS ya. Tidak terpilih sekarang. Baik. Kompetens, keahlian kita harus selalu meningkat. Buktinya apa? Dari kelas 10 pengen kelas 11, itu sudah mencerminkan bahwa keahlian kita meningkat. Dia terus habis itu nak kuliah S1, mungkin anak-anaknya pengen juga S2, terus S3, kalau ada S4 ya. Tapi tidak ada profesor dengan sama itu. Nah, itu kompetens. Baik, berikutnya, nah siapa namanya? Berikutnya. Nah, teruskan. Nah, etik yang pertama tadi excellent. T, teamwork atau amal jama'i. Ya. Amal jama'i, sinergi kuncinya. Jadi kita selalu bersinergi, bekerja sama di dalam unit terkecil kita, kelas berarti ya. Sesama kita anggota kelas saling bersinergi, jangan nak dewek-dewek, tapi sinerginya dalam pengertian positif, bukan sinergi kerjasama kayak contek-contekan, bukan ya, contoh-contohan bukan. Tapi misalnya ini yang sudah ngerti kita ngajari kawannya masih kurang ngerti,
ini sinergi, dibantu kawannya yang masih kurang ngerti dibantu. Nah ini loh caranya tuh ngitungnya ini nah gitu ya. Ada mungkin di antara kawan-kawan kita yang mungkin agak lambat gitu ya. Nah yang cepat menerima ngajari ke kawannya yang masih agak kurang-kurang, jangan dibiarkan. Kita tadi menuju kesempurnaan tadi kan ada sifat kita excellent itu kan mencari kesempurnaan. Nah maka kita juga ajak kawan-kawan kita bersemakin untuk menuju kesempurnaan. Saling tolong menolong ya, saling tolong menolong itu harus dalam kaitan tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal kemunkaran atau kemaksiatan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, syaratnya untuk teamwork itu juga ada syarat. Syaratnya trust, respect, communication. Membangun sikap saling mempercayai di dalam tim organisasi sekolah. Guru percaya pada anak murid percaya sama guru percaya juga sama kepala sekolah. Sesama kawan saling mempercayai. Timbullah nanti amal jama'i atau kerjasama atau teamwork. Kalau dapat saling percaya tidak akan terbentuk teamwork. Baik baca, tapi bukan kerjasama, tapi bekerja bersama-sama. Beda itu. Ya. Teamwork dengan working together itu beda. Yang kita butuhkan teamwork. Ya. Trust, result, orientasi pada hasil, nilai tambah bagi organisasi kita, bagi sekolah kita. Ya. Kemudian respect. Nah, menghargai pendapat orang. Kita ini adalah kadang-kadang soal respectnya agak lemah gitu ya. Makanya kadang-kadang tadi ditanya, apa pendapatmu tentang ini? Ngapa kita kalah jawab? Tahu ya semua kawan kalau salah. Gak pernah itu. Ya. Kalau kawan punya pendapat, meskipun salah jangan diketahui, dihargai pendapatnya. Ya meskipun salah dihargai. Apa? Kalau kawan punya pendapat tapi salah apa? Bukan diketahui. Tidak, makanya jadi kalau kita saling menghargai, kita tidak takut pendapat, kita respect. Kalau salah tidak takut, kita belajar lagi. Kan tidak ada kita kan menuju kesempurnaan, tapi belum sempurna. Itu ya. Baik. Kemudian trust, respect, communication, mengembangkan lalu lintas pesan antar sesama kita yang lancar dan sehat, komunikasi. Itu syarat berikutnya ya. Baik, seterusnya setelah teamwork, bu kita sampai jam berapa ya? Kita di atas sampai jam berapa? Setengah 10. Oh jam berapa? Oh jam 12. Baik, sampai jam 12 ya. 19. Oke, sampai jam 19 ya, jam 7 malam berarti. Oke, siap ya, sampai jam 19 gitu ya. Oke, ada menyediakan makan siang, makan malam kan ya? Oh iya, ya, baik. Ya ada makan malam, makan siang, makan sore ya. Tenang ya, sampai jam 19 kita. Puji ibu, aku punya ibu ya tadi. Teruskan. Nah, etik, E-T-H, pakai H ya. Humanity, bahasa Inggrisnya insaniah. Nah, proses learning yang menjadi tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, nilai kemanusiaan. Tadi Bapak sudah sebutkan di awal tadi, ada hadis Nabi yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bahasa Inggrisnya the best human is the best for humanity. Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisa bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Bahasa Inggrisnya the best human is the best for humanity. Bahasa kitanya sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat manusia lainnya. Nah itu dia kata kuncinya, humanity, kemanusiaan ya. Tidak beriman sempurna seorang kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu kata kunci kedua menurut Nabi Muhammad SAW. Jadikan diri kita bermanfaat tadi. Maka tadi di depan, mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Supaya apa? Dia bisa memanfaatkan kelebihannya untuk bermanfaat buat manusia lainnya.
kawan kita kurang baca kita ajari, kawan kita agak lemah di olahraga kita bantu, misalnya yang tempat olahraga. Biasanya di kelas itu ada yang jago-jago olahraga, coba kita yang sekarang biasanya sekarang itu jago olahraga. Nah yang baju hijau ini sekarang nih jago olahraga mungkin ya. Tidak, bukan mungkin kau ya, bukan. Tidak. Apa? Yang paling jago sepak bola siapa sih? Ini. Oh, sepak bola. Biasanya bukannya besar ya. Kalau ada hadiahnya kayak aku galau. Siapa jago sepak bola? Ada hadiahnya 1 juta. Apa? Kalau ada hadiah sendiri dulu ya. Jangan ada apa ya. Oke, maksud apa? Kalau yang ada jago olahraga, ada kawan yang masuk ke kurang kerja, bantunya. Jadi ini tadi bermanfaat buat sesama kita, humanity insaniah. Syaratnya apa? Sincerity, keikhlasan, niat tulus kita untuk saling bantu. Yang kedua, universality, membangun nilai kebaikan yang sifatnya universal. Ya. Agama Islam ini universal, bermanfaat untuk seluruh manusia. Sebenarnya bukan untuk muslim baik, untuk manusia, seluruh manusia. Buktinya apa? Tadi kan Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lainnya siapapun. Ya. Kemudian juga Allah menegaskan di dalam Quran antara lain Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk hudan linnas, bukan cuma hudan lil mukminin atau muslimin. Petunjuk buat manusia. Siapa beliau? Asal dia galak menerima Al-Quran itu, maka Al-Quran adalah petunjuk buat manusia. Makanya ada universality nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh semua manusia itu dibawakan oleh Islam, kebaikan yang sifatnya universal. Dan kita harus menjadi orang yang nomor 1 dalam kebaikan untuk universality ini. Ya. Kemudian social responsibility, peduli pada lingkungan sosial tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Lingkungan sosial itu lingkungan kita di kelas, anak kita sesama, kemudian kita di seluruh sekolah, kemudian di luar sekolah kita ini kita bergaul juga dengan masyarakat sekitar di dalam lingkungan sosial kita sampai seluruh kota ini, bahkan provinsi, bahkan negara. Itu lingkungan sosial kita. Ya, baik, ini humanity. Baik, berikutnya deh. Terus mana lebih baik? Ya, baik. I-nya adalah integrity atau civic, bahasa Arabnya civic atau kejujuran, integritas. Ya, leadership kita yang kita kembangkan di sini, leadershipnya pendidikan yang menjaga integritas moral, berjatuh terpuji dan teladan. Nah, ada lagi kata kunci lagi. Nabi memberikan satu petunjuknya, kata Nabi. Ini hadis riwayat Ahmad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, ini integritas di situ. Menjaga amanah dan menepati janji. Itu harus kita bangun dari kita sekarang ini. Gak usah juga mulai diri kita dulu. Mulai dari kita, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mulai dari kapan? Besok, lusa, sekarang, ya. Mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil, mulai sekarang. Kok banyak yang berkipas-kipas? Hasilnya mati. Nah, kalau ya, kalau kompetitor hasilnya diturunkan sampai 16 derajat kalau kayak gitu, kepanasan. Ya, aku yang pakai jas kepanasan, menentang ketahuan. Ya, hasilnya diturunkan suhunya sampai 16 mulai dasar. Siapa yang pegang remote mesinnya? Siang mulai kepanasan. Tolong diturunkan sampai 16 hasilnya supaya dan blowernya dibesarkan biar tak terlalu kepanasan. Baik, kita teruskan. Honesty, syaratnya honesty, discipline,
dan responsibility, menjunjung tinggi sikap jujur, dan kita harus menghargai dengan tinggi nilai-nilai kalau ada kejujuran. Supaya kejujuran ini menjadi sifat dan karakter kita sejak awal, ya, kita juga harus saling menghargai tadi. Kalau ada kawan kita jujur, kita puji-pujinya dengan tinggi, ya, kejujurannya kita puji, ya. Meskipun kalau ada yang dalam mokai, meskipun kita, ya, jangan dihukum langsung, kita cari tahu dulu apa alasan dia mokai. Tapi mudah-mudahan dia Allah gunakan hatinya menjadi jujur itu. Tapi kita harus hargai dengan sangat tinggi orang yang menunjukkan sikap yang jujur atau sini. Kita akan membangun nilai-nilai kejujuran dari awal supaya anak-anakku yang sudah lulus SMA, masuk kuliah dan seterusnya bergawe, maka nilai-nilai kejujuran atau integriti ini akan melekat dalam diri kita masing-masing dimanapun kita bawa, karena dia akan bermanfaat. Ada yang galak di coba ngacung, siapa yang galak dibohongi, siapa yang galak dikotai, maksudnya dikotai, maksudnya ngotai kau ini, maksudnya apa kan? Zaman bapak dulu kata-kata ngotai itu sering saya datang zaman sekarang ya, di milenial, maksudnya ada nggak kata ngotai zaman milenial sekarang? Kau ini ngotai gitu ya, karena ngotai itu ini, ngotai itu ini, tapi maksudnya kan ngotai. Nah, siapa yang galak dikotai? Dikotai. Kalau galak dikotai, gak galak. Nah, buktinya dia langsung bantah, gak galak. Gak antek kita yang galak dibohongi wong. Makanya kalau kita gak galak dibohongi wong, jangan bohongi wong. Ya? Jangan bohongi wong. Jadi kita butuh integritas dalam diri kita. Ya? Kalau kita senang kita diperlakukan dengan jujur, kita jujur. Kalau kita gak galak dibohongi wong, kita juga jangan bohongi wong. Itu kayak begini sederhana kan? Ya sederhana kan? Honesty, disiplin, kemudian responsibility, bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan kepada manusia. I. Nah sekarang C yang terakhir. Etik tadi. C, silakan. Ini sebenarnya C ini adalah pakai istilah perbankan karena pakai background perbankan syariah, ya. Tapi customer fokus, customer itu adalah nasabah. Tapi sebenarnya makna luas nasabah adalah orang siapapun dia di luar kita yang perlu kita layani, itu customer kita, ya. Buat ibu-ibu, bapak guru, customer ibu guru adalah satu sesama guru, dua anak-anak murid kita ini, ketiga kepala sekolah, petugas administrasi dan sebagainya, satpam, nah itu ya, buat satpam, buat satpam. Customer dia siapa? Customer dia ya guru, kepala sekolah, sesama satpam, anak-anak murid, ya, anak-anak siswa. Itu customer. Jadi siapapun yang perlu kita layani. Jadi kita ini masing-masing melayani diri kita dan melayani orang lain. Tadi memberi manfaat tadi, melayani guru, melayani murid, bukan menjadi pelayan maksudnya ya, bukan kau baca tidak, maksudnya melayani dalam pengertian saling memberikan servis, menghargai, gitu ya. Murid juga pasti harus menghargai gurunya, melayani gurunya dengan cara apa? Memperhatikan guru jelaskan, ya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu berarti kita melayani, tanda kutip, memberikan servis kita kepada guru. Begitu juga sebaliknya saling melayani, ya. Itulah customer focus atau taqdiru al-umara, mengembangkan sikap saling menghargai, saling mempercayai, ya. Syaratnya ada dua, good governance, membangun tata kelola organisasi yang sehat, kemudian innovation, proaktif menggali dan mengimplementasikan nih ide-ide baru bagi kemajuan organisasi. Jadi kita jangan jumud, kita jangan statis, tapi kita harus dinamis. Dinamis dalam hal apa? Pertama pikiran kita, ide-ide kita yang kreatif harus kita keluarkan. Untuk anak-anakmu ini wajib ya, kreatif wajib ya, wajib kreatif mengembangkan ide-ide baru. Dan itu tetap dalam koridor, jangan juga ya, ide kreatif kemudian
kemudian diimplementasikan proaktif dan benar. Kalau kita cuma punya ide tapi kemudian kita implementasikan cuma setengah itu baru ide baik, tapi implementasikan kemudian kita akan lihat manfaatnya namanya ya. Nah misalnya kita kelola masjid ini masjid MUI sebesar masjid ada jumatan kalau jemaahnya ada sebanyak ini tiap hari ada berapa jumatan di mana Pak ada kejumatan ini udah cukup dan lebih hari ini ya, yang jadi topik itu dulu kan ini kalau nggak kalah undang kami gitu ya itu jadi ini masjid untuk dipakai jumatan atau semua masjid kasih ada 5 masjid tapi jauh berat besar dengan soal ya tapi tidak apa-apa kami kalau ada dari masjid itu kapasitasnya sudah besar ya. Baik inovasi tadi ya. Baik jadi kesimpulannya jadi kalau anak-anakku cucu juga yang di kelas 10 ini syarat yang nggak boleh coret ya untuk mencapai kemajuan kemandirian dan tadi kekuatan jangan ada kena AIDS ya tapi syarat untuk prasyarat untuk mendapatkan kemajuan mendapatkan kemandirian dan kekuatan kita harus punya etik etik bahasa Inggris ini ya excellence teamwork humanity integrity customer focus. Coba ulangi lagi. Apa? Excellent. Ya. T. Teamwork. H. Humanity. I. Integrity. C. Customer focus. Itu harus punya itu sebagai prasyarat untuk tadi kita menjadikan diri kita ini sebagai generasi yang maju, kuat, mandiri, ya, maju pikirannya maju, ya, ide-idenya kreatif maju, fisik kita juga terus maju, jangan berhenti cuma kelas 10, kelas 11 terus, kelas 12 terus kuliah dan seterusnya, berarti kita ingin maju, ya. Maju, kemudian kuat. Tadi ingat Nabi bersabda al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'ifa. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Karena kalau kita kuat, mukmin yang kuat itu bisa mengoptimalkan manfaat dirinya buat orang lain, buat sesama muslim dan buat orang-orang mukmin ya, saling dibantu dan terintegrasi satu sama lain. Kalau tidak kuat, ada juga teman tapi manfaat sedikit ya. Jadi mukmin kuat. Ingat, kalau ditanya ngapo kita pengen jadi generasi yang kuat, alasan pertamanya karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Kalau kita mukmin yang lemah tetap dicintai juga, tidak sebaik cinta Allah kepada mukmin yang kuat. Makanya aku tetapkan pada diri kita, aku pengen jadi orang yang kuat. Coba sekarang tangannya tetap letakkan di dadanya masing-masing, tangan masing-masing ya, jangan tangan kawannya ya. Ayo sekarang tangannya letakkan di dadanya masing-masing, di dada ya. Ayo 1, 2, 3 letakkan di dada masing-masing tangannya. Ayo 1, 2, 3 dada sendiri bukan dada kawan ya, dada sendiri. Sekarang ucapkan
Yang maju. Aku maju. Oke. Nah, sekarang pegang kakinya, paha kanannya masing-masing, jangan paha kawan ya. Paha masing-masing. Kalau paha kanannya kayak bukan muridnya ya. Oke. Siap? Pegang pahanya. 1, 2, 3. Pegang. Paha bukan telapak kaki, paha. Ya, paha ini paha. Ya. Sekarang ikuti. Aku mau jadi orang mandiri. Aku orang mandiri. Aku mandiri. Bukan Bang Mandiri. Mandiri maksudnya berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu ya. Jadi kita sudah hampir jam 9. Tadi kita mulai jam 8. Bapak sekarang berikan kesempatan buat boleh ibu guru, bapak guru dan anak-anakku semua. Kalau masih ada yang kurang jelas tadi yang disampaikan tadi, boleh nanya. Silakan. Mungkin tunjuk mic siapa yang ada mic lain, silakan. Ada yang nanya, silakan. Anak kelas 12 dulu. Nah, anak kelas 12 nanya, siapkan mic-nya ke belakang. Siapkan mic-nya ke belakang. Atau di pojok. Nah, tadi maaf yang di pojok itu siapa tadi ya? Pojok kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya. Yang pojok juga boleh nanya, tapi teriak ya. Silakan. Ada yang ditanyakan mungkin masalah boleh, masalah etik boleh. Mungkin ada yang agak ragu-ragu atau misalnya rasanya tidak kenal Pak. Boleh. Tunjuk saran. Tadi saran juga boleh. Silakan. Mungkin ada yang nanya atau tunjuk saran. Yang kelas 12 di sini juga boleh yang nanya. Mana tadi yang nanya kelas 12? Tadi kelas 12. Nah, yang itu hitam ya. Itu hitam ya. Nah, yang anak dulu itu ya. Silakan Bu, nanya atau murid juga boleh Pak. Menurut kita itu Pak boleh. Itu berpikiran. Silakan nanya. Baik tentang etis maupun tentang etik. Silakan. Psikok ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ahli pila, Bapak Ibu guru yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Jono Sutri Gajenala, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Ifri Syarafa. Maaf. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ifri Syarafa dari kelas 10. Maaf, siapa? Ifri Syarafa. Panggilannya? Gendis. Anis. Gendis. Anis. Gendis. Anis. Gendis. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah ini besar ya Pak ya. Kalau misalnya di situ pertemuannya itu ada teman yang ayat yaitu aku ini sombong. Itu bagaimana cara mengatasinya atau kita tangkap aja gitu? Ada yang itu. Ada ya. Gak usah sebut nama, gak usah sebut nama. Mantap, pertanyaannya mantap gitu. Ya, bagus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana sikap kita kalau ada di antara kawan-kawan kita yang punya sikap atau terkena penyakit AIDS? Yang ini AIDS ya, bukan AIDS yang lain ya. Yang ini nih. Aku ini sombong atau salah satu di antaranya. Mana
punya power dan kapasitas untuk menasihati orang itu, tapi dengan spesifik. Mungkin bisa diucapkan secara umum baik, supaya kalau sudah ada yang seperti itu di dalam kelas kita, bapak guru ibu guru bisa memberikan arahan agar jangan seperti itu, ya, gunakan orang lain. Kalau tidak juga, yang ketiga, kalau ya, kita hindari baik, hindari, jangan para atau jangan malah bergaul dengan macam itu. Kita hindari, artinya apa? Kita tolak sifat buruk dia dengan hati kita. Ini adalah strategi atau petunjuk yang diajarkan juga oleh Nabi melalui hadis Nabi. Ya. Dengar hadis semua ini, dengar hadis Nabi untuk mengatasi kalau kita menemui kemungkaran. Kata Nabi, sabda Nabi, ya, man ra'a munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati wa bi lisanihi, fa in lam yastati wa bil qalbihi, fa innahu dhaiful iman, fa innahu aqrabul iman. Puji Nabi, kalau kita menjumpai keburukan atau kemungkaran, ini kan termasuk kemungkaran dan keburukan. Aku ini sombong. Maka kalau kita mampu rubah atau cegah dengan kemampuan kita dewe, maka gunakan. Tadi bapak tanya punya kemampuan tak kira-kira ya. Tapi kalau kita punya kemampuan tangan, kemampuan kekuatan, kemampuan tangan, bikin peraturan dan sebagainya, gunakan. Yang kedua, lisan kita, atau tulisan termasuk lisan. Yang ketiga, kita tidak mampu juga, maka kita gunakan hati kita, tolak hal seperti itu. Ya. Ini ajaran Nabi untuk dijadikan sebagai guidance kita untuk melakukannya. Nah, siapa kalau di sekolah yang punya tangan? Tentu saja punya tangan adalah pertama kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Pokoknya punya otoritas di sini untuk membuat peraturan, untuk membuat satu guidance petunjuk. Itu adalah otoritas di sekolah. Ya, sesama kita mungkin tidak punya kemampuan, tapi kita punya kemampuan bisa. Kalau kita punya ilmu yang sampai kita hindari baik. Maka mudah-mudahan kalau ada yang angkuh iri dan disombong, lama-lama tidak punya kawan, apa? Dijauhi wong. Ya, dijauhi kawan-kawan. Oke, makasih. Silakan yang berikutnya. Ada lagi yang cowok-cowok. Sorry, udah cewek. Yang cowok jangan galak sama cowok. Cowok silakan. Masalah eks boleh, masalah etik boleh. Ayo silakan. Sikap lagi. Yang cowok, ayo kelas 10 juga boleh lah. Kelas 10. Biasanya kelas 10 pinter-pinter kelas 10. Ayo silakan. Ayo. Kelas 12. Bentar, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Valentino Ismakbar dari kelas 12 kita. Panggilan Valentino. Tidak pakai Rosi. Tidak, Valen. Oke, silakan Valen. Pertanyaan saya, jika kita sudah masuk ke dalam golongan AIDS, gimana Pak cara keluar tahu? Kita tidak sengaja masuk ke situ. Tidak kena AIDS. Mana cara keluarnya? Nah, mantap ini. Kalau tadi yang lain, kita introspeksi gitu ya. Baik. Ini tadi Bapak ulangi lagi adalah sifat-sifat yang jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Aku ini pergi sombong. Nah, kawan kita ini tadi Valentino Rossi, Valen ini nanya, ya, kalau kita tidak sengaja masuk ke dalam kategori AIDS atau salah satu di antaranya, mungkin kita kita ranking 1 misalnya, atau pintar matematik atau macam apapun lah, menyebabkan kita jadi angkuh, atau kita iri dengan kawan kita yang berprestasi, kita iri dan berikutnya, ya. Mana cara kita keluar dari situ? Nah, baik. Pertama kita tahu dulu, ya. Kalau itu adalah sifat yang buruk yang akan merusak karakter kita, merusak jiwa kita, dan merusak masa depan kita. Tahu dulu itu. Angkuh itu perbuatan buruk, iri itu nggak baik, ya. Dengki itu apalagi, sombong itu terlebih-lebih. Kita tahu dulu. Setelah
Nabi yang begitu manusia sempurna 70 kali. Nah, kita sering-sering beristighfar. Agar apa? Kita dihindarkan Allah dari sifat-sifat kehidupan ini. Dan sengaja istighfar. Ya, istighfar yang paling singkat astagfirullah. Coba istighfar yang paling singkat astagfirullah. Yang agak panjang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sering-sering istighfar. Nah, lebih jauh lagi, kalau gara-gara kita punya penyakit mampu diri sombong, kemudian jatuh kepada dosa-dosa besar, syaratnya kita istighfar. Kita harus tobatan nasuha. Tobat nasuha. Apa anak-anak kalau terjatuh gara-gara agois sudah jatuh kepada dosa besar, kita harus apa? Tobatan nasuha. Tobat yang sebenar-benar tobat, ya. Astagfirullah tidak cukup, tapi tobat. Syarat tobat ada 3. Pertama, nyesel senyesal-nyesalnya telah melakukan itu, ya, nyesel. Kedua, janji gak galak lagi jatuh ke hal yang dosa besar yang sejenis atau setara itu. Janji. Pertama nyesel, kedua janji. Yang ketiga, bencian dengan kalau ada lagi macam itu di depan kita, bencian kita. Itu tobat yang benar-benar tobat, bukan tobat besok kumat atau tobat ya, tobat besok kumat, ya. Tobatan nasuha, ya itu. Terima kasih. Ya sudah cukup, Ibu Guru, Bapak Guru, cukup, udah kepanasan. Baik, kalau cukup, Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kiai Muhammad Amin Bajaraka atas penyampaian materinya. Dan terima kasih kepada Ustaz Kiai Muhammad Tauhid Bajaraka yang telah menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah, telah kita lihat penyampaian materi tadi dari Ustaz Kiai Muhammad Tauhid Bajaraka tentang menuju pribadi yang maju untuk membangun generasi yang kuat dan mandiri. Semoga dengan penyampaian materi tadi dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Kiai Muhammad Tauhid Bajaraka. Kepada Ustaz, kami persilakan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita berdoa supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti pulang selamat sampai ke rumah masing-masing, ya. Bila ada terjadi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Allah